Kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi di video ini nanti kita akan membahas bagaimana sih menentukan tinggi maksimum dan ketinggian sebuah benda setelah dilempar vertikal ke atas. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja bahas pengertian gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi pengertian gerak dilempar vertikal ke atas itu bisa kita ilustrasikan. Misalkan ada sebuah benda nih, kita lempar ke atas dengan kecepatan v0. Nah, setelah kita lempar, tentunya dia akan bergerak ke atas sampai ketinggian tertentu. Nah, setelah sampai ketinggian tertentu atau dinamakan dengan tinggi paling maksimum, dia akan kembali ke bawah nih. Kembali ke bawah ke ketinggian semula. Nah, bukan berarti di posisi semula, tetapi di ketinggian semula. Nah, jadi nanti eh, bila kita ambil titik-titik letak si benda, maka kita bisa simpulkan titik A adalah titik pelemparan, titik B adalah tinggi paling maksimum, sedangkan titik C adalah kembalinya si benda. Nah, kenapa bendanya bisa kembali ke titik semula ataupun ke ketinggian semula atau ke bawah gitu? Ternyata yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi yang arahnya itu adalah ke bawah atau menuju pusat bumi. Jadi di sini G-nya bernilai 10 meter per second. Nah, kenapa kita lebih sering menggunakan G 10 meter per second? Nah, untuk di Indonesia itu biasanya sering menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, bukan 9,8. Nah, biasanya 9,8 ini digunakan oleh buku-buku yang dicetak dari luar negeri. Itu biasanya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Khusus di Indonesia, untuk memudahkan perhitungan itu biasanya digunakan 10 meter per second kuadrat gitu. Kemudian nanti di sini, setelah Anda mempelajari perumusan dari GLDD, maka Anda bisa anggap nanti di sini jaraknya itu adalah sebagai tinggi. Karena arahnya vertikal, maka jarak tempuhnya adalah kita anggap sebagai tinggi. Kemudian nanti percepatannya kita anggap jadi minus G. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah kecepatan. Ya, jadi nanti G-nya adalah negatif karena berlawanan dengan arah kecepatan. Arah kecepatannya ke atas, tapi percepatan gravitasinya ke bawah. Jadi kita anggap jadi negatif. Kemudian nanti di sini V0-nya tidak sama dengan 0. Artinya kecepatan awalnya ada nilai gitu. Nah, rumus yang kita pakai adalah kita peroleh dari ilustrasi GLDD. Jadi kalau GLDD itu kan dirumuskan dengan apa? Dengan kalau dia mencari VT itu nanti bisa kita buat V0 ditambah AT ya. Nah, kemudian nanti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian nanti mencari S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini nanti rumusnya ini kita akan substitusikan besaran-besaran yang sudah kita peroleh tadi, yang ini. Nah, jadi nanti setelah kita substitusikan, maka kita akan peroleh perumusannya menjadi seperti ini. Jadi nanti VT sama dengan V0 dikurang GT. Jadi nanti nilai A-nya ini kita ganti menjadi G, tapi minus G ya. Nah, itu aja untuk rumus pertama. Rumus kedua, kita ganti nanti S-nya jadi H, sesuai permintaannya gitu. Kemudian, kenapa ini jadi minus? Karena dikali dengan A-nya kita ganti minus. Minus apa? Minus G gitu. Makanya dia jadi kurang. Kemudian, yang ketiga itu adalah H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini kita ganti jadi H, kemudian ininya tetap minus G. Makanya kita peroleh rumus yang ketiga seperti ini. Jadi perumusan untuk gerak dilempar vertikal ke atas itu adalah dasarnya dari mana?
ya dari G lebih T gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ternyata di sini nanti ada aturan tambahan bahwa eh, tinggi maksimum itu kita bisa cari dengan rumus apa? V0 kuadrat per 2G. Nah, di sini perumusannya untuk mencari H maksimum sebenarnya gini. Pada saat mencapai ketinggian maksimum, itu VT-nya harus nol. Jadi nanti ketika VT-nya nol, maka untuk mencapai ketinggian maksimum kita gunakan rumus yang kedua. Jadi kita buat nih VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Saat VT-nya menjadi nol, maka ini jadi maksimum nih ketinggiannya. Maksimum gitu. Jadi di sini nanti kita peroleh H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat per 2G gitu. Makanya kita peroleh nih rumusnya. Ternyata dasarnya dari sini gitu. Ya. Nah, yang kedua aturan tambahan adalah waktu mencapai tinggi maksimum. Jadi waktu mencapai tinggi maksimum itu syaratnya tadi mencapai tinggi maksimum adalah VT-nya harus nol. Maka nanti untuk mencapai tinggi maksimum kita gunakan rumus yang pertama. Ya. Jadi nanti VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Nah, saat ini mencapai tinggi maksimum, ini waktunya menjadi eh, waktu untuk mencapai maksimum. Jadi ini 0 dikurang GT, maka T nanti sama dengan V0 per G gitu. Ya, oke. Jadi nanti perumusan bagian D ini kita peroleh dari sini gitu. Selanjutnya, rumus yang ketiga adalah lama benda di udara. Jadi untuk mencari lama benda di udara itu adalah Anda tinggal kalikan atau teman-teman sekalian tinggal kalikan waktu mencapai tinggi maksimum dikali 2 gitu aja. Kenapa? Karena gini, waktu dari A ke B, AB sama aja dengan waktu dari B ke C gitu. Jadi tinggal kali 2 aja nih. Jadi nanti waktu dari A ke B kita udah peroleh dia apa? V0 V0 per G. Nah, sama aja dengan waktu dari B ke C gitu. V0 per G, makanya tinggal kali 2 doang. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya ya begini. Ada hal yang wajib Anda ingat gitu. Ada yang wajib teman-teman ingat di sini bahwa V0 adalah kecepatan awal atau meter per second. Kemudian di sini nanti satuannya adalah meter per second maksudnya ya. VT itu adalah kecepatan akhir. Dianggap meter per second satuannya ya, bukan dianggap tetapi itu satuannya. G di sini adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian Anda bisa tuliskan dalam bentuk 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Kalau misalkan di dalam soal tidak disebutkan, maka tuliskan aja 10 meter per second kuadrat gitu. Kemudian di sini H adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Kemudian ini adalah waktu, satuannya adalah sekon, simbolnya T ya. Jadi ini adalah hal yang wajib teman-teman ingat ya. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, katanya gini nih. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari lantai dengan kecepatan awal. Artinya di sini dikasih tahu itu adalah V0-nya 8 meter per second. Kemudian jika percepatan gravitasi G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah apakah benda akan kembali ke lantai. Artinya dia adalah mencari lama benda di udara gitu. Jadi lama benda di udara adalah gini. Jadi prosesnya ini misalkan dia dilempar ke atas nih. Kemudian sampai di titik D. Kemudian balik lagi nih. Nah ini lama di benda di udara. Gitu. Jadi lama benda di udara kita udah tahu tadi 2 V0 per G. Nah jadi 2 kali berapa nih?
8 per 10, berarti 16 per 10, 1,6 sekon. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E gitu. Nah, untuk soal yang kedua, kita bisa lihat nih. Budi sedang melemparkan sebuah bola kasti ke atas dari atas sebuah gedung yang tingginya 10 meter dengan kecepatan 20 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tinggi maksimum yang dapat diukur dari dasar gedung. Artinya gini, si Budi itu berada di atas gedung ya. Si Budinya berada di atas gedung. Nah, ini misalkan gedungnya. Nah, Budinya itu akan melempar sebuah benda dengan kecepatan V0 berapa? 20 meter per second nih. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus tahu bahwa ketinggian gedung itu dari dasar adalah berapa? 10 meter gitu. Nah, ketika dilempar ke atas, pasti dari titik pelemparan kita tahu berapa tinggi maksimumnya gitu dari titik pelemparan ya. Jadi kita harus cari dulu H maksimumnya dari titik pelemparan. Jadi nanti rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. V0-nya tadi berapa? 20 kan? 20 kuadrat per 2 kali 10. Ini artinya sama dengan 400 per 20. Kita tinggal eliminasi nih. 0, 0. Berarti 40 bagi 2. Sama dengan berapa? Pasti kita peroleh 20 meter. Nah, setelah dapat si H maksimumnya 20 meter, maka tinggal kita jumlahkan aja nih ketinggiannya. 20 tambah H maksimum total ya. Ini huruf besar aja kita buat. Berarti tinggi awal ditambah H maksimum dari titik pelemparan gitu. Jadi berapa nih? 10 ditambah 20. Hasilnya adalah 30 meter gitu. Jadi sangat gampang sebenarnya untuk gerak dilempar vertikal ke atas ini ya. Jadi jawabannya di sini adalah E. Selanjutnya, soal yang ketiga, katanya begini. Sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan 200 meter per second. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai benda. Kalau ini sangat gampang ya. Dikasih tahu katanya V0-nya berapa? 200 meter per second nih. Kemudian G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Maka yang ditanya adalah tinggi maksimum. Jadi kalau ingin mencari tinggi maksimum, ini tinggal kita buat aja nih. H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G gitu. Jadi V0-nya berapa? V0-nya 200 meter kuadrat nih. Per 2 kali 10. Ini kita peroleh nanti berapa? 40.000 ya. Per 20. Nah, tinggal matikan aja 1 nolnya. Artinya 4.000 dibagi 2. 2.000 meter. Jadi tinggi maksimum yang kita peroleh itu sebesar berapa? Ya 2.000 gitu. Ya, ternyata sangat gampang soal untuk gerak dilempar vertikal ke atas ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan berapa nih? 400 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, peluru akan sampai ke titik tertinggi setelah. Berarti ini adalah yang ditanya adalah waktunya. Diketahui katanya V0-nya berapa? 400 meter per second. G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya itu adalah waktu untuk mencapai maksimum. Artinya kalau misalkan kita buat nih, ada titik pelemparan misalkan. Kemudian kita peroleh tinggi maksimumnya sejauh apa nih? Sejauh H nih. Atau kita buat aja A ke B. Ya. Nah, jadi nanti A ke B ini adalah sudah mencapai tinggi maksimum. Tetapi bukan tingginya yang kita cari, tapi waktunya. Jadi nanti waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kita udah tahu tadi bahwa V0 per G gitu doang. Berarti V0-nya berapa? 400 per
10. Berarti kita peroleh berapa? 40 sekon, ya. Nah, gitu doang. Jadi sangat gampang ya. Jawabannya adalah E. Selanjutnya nih, eh, nomor 5, katanya begini, sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah 1 sekon, ketinggian bola dengan menganggap G 10 meter per sekon kuadrat adalah berapa ketinggiannya setelah 1 sekon. Jadi kita ingat bahwa di sini kecepatan awalnya berapa? 20 meter per second nih. G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Nah, yang dikasih tahu di sini waktu setelah pelemparan. Nah, kalau yang ditanya adalah ketinggian setelah pelemparan, maka itu yang ditanya adalah ketinggian yang biasa gitu. Jadi yang kita gunakan adalah rumus yang ketiga tadi. H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi V0-nya berapa? V0-nya adalah 20 dikali berapa nih? Dikali 1 ya, bukan 2. Nah, waktunya kan 1 sekon. Dikali 2, dikali 1 ya. Dikurang setengah kali 10 dikali 1 kuadrat. Berarti 20 dikurang berapa? 5, karena 10 bagi 2 kan 5. Berarti 15 meter. Jadi setelah 1 sekon kita lempar, itu nanti ketinggiannya adalah 15 meter. Jadi jawabannya itu adalah E gitu. Ternyata sangat gampang ya. Oke, selanjutnya nih, soal nomor 6. Katanya gini, bila sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per second, maka kecepatan peluru setelah menempuh ketinggian 15 meter adalah berapa? Oke, katanya dikasih tahu di sini kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Kemudian hanya itu nanti 15 meter setelah ditempuh ya. G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa sih kecepatannya di sini? Nah, untuk mencari kecepatannya di sini, ingat rumus yang kedua tadi bahwa VT itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Kemudian, ini kuadrat ya seharusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, ini nanti kita bisa masukkan nilainya bahwa 20 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 15. Maka ini nanti 400 dikurang berapa nih? 300 ya. Hasilnya 100. Nah, ini kan masih VT kuadrat. Jadi yang kita cari adalah VT doang. Berarti tinggal akarkan. Berarti 10 meter per second gitu. Jadi sangat gampang ya. Jadi jawabannya di sini berapa? Ya 10 meter per second gitu. Oke. Nah, jadi ternyata untuk gerak dilempar vertikal ke atas ini sangat gampang. Nah, sebagai latihan untuk teman-teman sekalian, teman-teman sekalian bisa kerjain soal nomor 1, yaitu katanya begini. Peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika G 10 meter per second kuadrat, maka peluru akan mencapai tinggi maksimum. Oke? Nah, kalau Anda sudah bisa mengerjakan ini, Anda bisa tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Kemudian soal yang kedua nih. Soal yang kedua katanya begini, batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per second. Jika G 10 meter per second kuadrat, maka batu akan kembali ke posisi semula setelah bergerak berapa sekon gitu. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah Amira mencoba menembakkan sebuah peluru ke atas dengan kecepatan 50 meter per second kuadrat. Jika G 10 meter per second kuadrat, maka peluru akan mencapai tinggi maksimum setelah. Nah, ini Anda bisa cari juga. Kalau sudah dapat, silahkan buat jawaban Anda di kolom komentar. Soal yang keempat, begini nih. Ketika melakukan percobaan, Adi melemparkan sebuah batu ke atas dengan kecepatan 30 meter per second. Setelah 2 detik, ketinggian batu adalah di mana G tetap ya 10 meter per second kuadrat. Nah, ini sangat gampang. Tinggal Anda jawab saja sesuai nanti perumusan yang telah saya berikan untuk teman-teman sekalian. Nah, jadi jika sudah bisa menjawab, silahkan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Nanti saya akan lihat bagaimana cara pengerjaan Anda. Jadi demikian
video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. See you.